Halo semuanya, selamat datang di ulasan kali ini. Hari ini kita bakal membedah data yang sangat krusial ya. Kita akan melihat pembaruan resmi per 9 Mei 2026 terkait kondisi kesehatan dan keselamatan saudara-saudara kita para jemaah haji di Tanah Suci. Yuk kita bahas sama-sama secara mendalam. Oke, mari kita langsung bedah aja topik ini. 20, yup 20. Ini bukan sekedar angka di atas kertas teman-teman. Ini adalah total saudara kita, jemaah haji Indonesia, yang dilaporkan wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Jujur, ini sebuah realitas yang bikin kita semua berduka. Tapi sebagai audiens yang kritis, kita nggak boleh cuma berhenti di angkanya aja kan. Kita harus gali lebih dalam buat paham sebenarnya faktor apa sih yang bikin situasi ini terjadi. Nah, supaya kita dapat gambaran yang benar-benar utuh, kita perlu lihat rincian dari pembaruan terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama hari Jumat kemarin, tanggal 8 Mei. Laporan harian kayak gini tuh penting banget buat ngasih kita transparansi. Di tengah jadwal ibadah yang super padat, pantauan fluktuasi data kesehatan harian ini sangat ngebantu pemerintah dan tim medis buat nyesuaiin strategi perlindungan jamaah langsung di lapangan. Karena begini, di balik setiap angka statistik itu, ada nyawa, ada keluarga, dan ada cerita hidup. Khusus di tanggal 8 Mei tersebut, kita kehilangan 4 warga negara kita tercinta. Mari kita sebutkan nama-nama beliau perlahan sebagai bentuk penghormatan kita. Bapak Ngadikin Harjoyono dari Kulon Progo, DIY. Ibu Shibiatun Saji dari Lamongan, Jawa Timur. Ibu Munisah Ijal Muhammad dari Lombok Tengah, NTB. Dan Ibu Siti Tutu Omar dari Ternate, Maluku Utara. Kepergian beliau-beliau dari berbagai pelosok Nusantara ini ngingetin kita banget betapa masifnya skala keberangkatan jemaah kita dan risikonya itu benar-benar merata buat jemaah dari daerah manapun. Terus kenapa hal ini bisa sampai terjadi? Pertanyaan ini pasti langsung muter-muter di kepala kalian kan? Nah, untuk jawab itu secara objektif, kita harus benar-benar berpegang teguh sama fakta medis dan kondisi lingkungan di sana. Paham akar masalahnya itu adalah langkah pertama yang paling wajib dalam sistem pencegahan apapun. Kan kalau kita tahu kenapanya, kita jadi bisa belajar gimana cara ngehindarinnya. Jadi, poin krusialnya di sini adalah pernyataan langsung dari juru bicara Kementerian Agama, Bapak Iksan Marsha. Beliau ngejelasin kalau ada 2 penyebab medis utama yang sejauh ini paling mendominasi, penyumbatan pembuluh darah ke jantung dan radang paru-paru. 2 kondisi medis ini, benar-benar nguras fisik banget dan seringnya dipicu atau makin parah gara-gara kelelahan yang luar biasa, ditambah lagi kondisi lingkungan yang jelas nggak biasa buat tubuh jemaah kita. Dan ngomong-ngomong soal lingkungan yang nggak biasa tadi, 44 derajat Celcius. Bayangin aja, suhu di Arab Saudi saat ini lagi ekstrim-ekstrimnya, naik turun di angka 38-44 derajat Celcius. Coba kalian bayangin, ngelakuin aktivitas fisik yang berat, jalan kaki jauh berdesakan sama jutaan orang, di bawah terik matahari yang nyengat banget. Suhu sepanas ini tuh ibaratnya jadi bensin yang mempercepat kelelahan, bikin gampang dehidrasi, dan gila-gilaan nambahin beban kerja jantung sama paru-paru jemaah kita. Ini musuh tak kasat mata yang harus diwaspadain banget. Tapi, di tengah tantangan yang super berat ini, ada kabar yang harus kita perhatiin terkait langkah-langkah nyata yang lagi diambil. Sekarang kita geser fokus kita dari krisisnya ke gimana respons medis di lapangan. Buat kalian atau mungkin keluarga di rumah yang lagi nyimak ulasan ini dan ngerasa cemas, dengerin bagian ini ya, ini penting buat ngasih sedikit ketenangan. Pemerintah kita di sana nggak tinggal diem. Dan ini tergambar dengan sangat jelas dari angka rujukan medis terkini. Kita bisa lihat sendiri betapa proaktifnya sistem kesehatan haji kita beroperasi. Sampai saat ini udah ada 170 jemaah yang dirujuk dan dapat penanganan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI. Terus, 352 jemaah yang butuh penanganan lebih lanjut udah langsung dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Dan dari angka itu, 77 jemaah masih terus dapat perawatan intensif sekarang. Angka-angka ini tuh jadi bukti kalau sistem deteksi dini dan evakuasi medis lagi kerja keras 24 jam sehari buat nyelamatin nyawa. Gak cuma fokus ngobatin, tenaga kesehatan kita juga benar-benar nyalurin energi mereka buat langkah promotif dan preventif. Jadi ada perhatian dan pendampingan khusus banget buat kelompok yang paling rentan. Siapa aja sih mereka? Fokus utamanya ditujukan buat jamaah lanjut usia, teman-teman disabilitas, dan mereka yang emang punya penyakit bawaan atau berisiko tinggi. Edukasi kesehatan dan pemantauan aktif itu jalan terus, baik di pemondokan maupun pas di lapangan, demi mastiin kelompok rentan ini nggak maksain diri sampai ngelewatin batas kemampuan mereka. Nah, pertanyaannya sekarang setelah kita paham soal data medisnya, faktor cuaca, sampai respon pemerintah tadi, aksi nyatanya apa? Karena kan pengetahuan tanpa aksi ya nggak lengkap dong. Makanya kita bakal fokus ke panduan keselamatan resminya sekarang.
Ini bagian terpenting buat mencegah terjadinya kondisi darurat medis susulan, apalagi kita makin dekat nih sama hari-hari puncak ibadah haji. Coba kalian perhatiin baik-baik pernyataan dari Bapak Iksan Marsya ini. Beliau bilang, kedisiplinan menjaga kesehatan menjadi sangat penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah secara optimal menjelang puncak haji. Kunci dari kalimat itu ada di kata kedisiplinan. Niat ibadah yang kuat itu luar biasa, tapi harus banget diimbangin sama logika dan kedisiplinan ngerawat badan. Tubuh kita ini kan ibarat kendaraan kita buat beribadah. Kalau kendaraannya udah mogok duluan sebelum sampai ke puncak Arafah, ya ibadahnya jadi nggak maksimal kan? Terus, mari kita lanjut dan lihat gimana langkah-langkah ini saling berkaitan buat ngebangun kedisiplinan tadi. Ada 5 langkah penting yang benar-benar bisa nyelamatin nyawa. Pertama, atur porsi aktivitas ibadah sesuai kemampuan. Tolong banget jangan maksain ngejar sunnah kalau fisik lagi nggak dukung. Kedua, hindari kelelahan ekstrim, istirahat yang cukup itu wajib. Ketiga, banyakin minum air putih. Jangan nunggu sampai aus baru minum, dehidrasi itu pembunuh hening di cuaca 44 derajat. Keempat, selalu pakai alat pelindung kayak payung dan topi kalau keluar pemondokan. Dan yang kelima, ini paling krusial, jangan ditunda, langsung lapor ke petugas kesehatan kalau mulai ngerasa pusing, sesak napas, atau ada rasa nggak enak di dada. Penanganan lebih awal, itu kuncinya. Sebagai penutup nih, ulasan kita hari ini tuh bukan cuma soal ngerti faktanya aja, tapi juga soal gimana kita ngambil peran. Buat kita-kita yang ada di tanah air, ngeliatin orang tua atau saudara kita beribadah dari kejauhan, ini ada satu pertanyaan reflektif buat kalian. Gimana sih cara kita bisa bantu keluarga kita di tanah suci biar tetap waspada? Coba deh, angkat telepon kalian, kirim pesan ke mereka sekarang. Ingetin mereka lagi soal 5 langkah keselamatan tadi. Kasih tahu mereka kalau menjaga kesehatan di sana itu juga bagian dari ibadah utama. Percaya deh, perhatian kecil dari kalian di rumah bisa jadi pengingat krusial yang nyelamatin mereka dari cuaca ekstrim di sana. Makasih banyak udah ngikutin ulasan kali ini, terus pantau informasinya dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.